Awalnya ada ide pemanfaatan kampung ini, kita bersama-sama. Awalnya ya memang agak susah lah, kita mengajak warga itu agak sulit. Kita berusaha bagaimana misalnya warga itu tertarik, yang akhirnya lama-lama itu merupakan proses, lama-lama warga sendiri yang memang mereka itu menanam di sini untuk memanfaatkan lahan. Ternyata pas lihat bagus, akhirnya keterusan. Yang mengerjakan dari Kampung Pak Coy ini adalah kami dari kelompok ibu-ibu rumah tangga. Nah, dengan adanya perkebunan Pak Coy ini sehingga mereka termotivasi untuk bekerja. Kami ajak dengan sepenuh hati sehingga manfaatnya lebih baik dan hasilnya juga pun lebih baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RT Nikmat. Saya Ketua RT di Kampung Pak Coy, sekaligus penggiat lingkungan. Pak Coy ini, Kampung Pak Coy ini sebuah singkatan. P-nya itu perkampungan, A-nya itu asri, K-nya itu kerajinan, C-nya cantik, O itu orangnya, Y-nya Yahud. Jadi Pak Coy itu sebuah singkatan. Nah, sekarang ini kita berada di Lorong Anggur, pintu masuk Kampung Pak Coy. Nah, mari nanti kita bisa lihat-lihat. Ini anggur yang sekarang kita lihat ini lebih kepada pemanfaatan lahan di pekarangan rumah. Nah, di sini sudah banyak warga yang memanfaatkan lahan pekarangan rumah yang ada di wilayah Kampung Pak Coy. Jadi bagaimana bisa menghijaukan kampung ini sekaligus memberi manfaat atau hasil. Nah, contohnya ini. Nah, ini ada beberapa jenis anggur. Di Kampung Pak Coy ini sebelumnya nggak seperti ini. Karena memang kita itu termasuk kategori kampung yang kumuh. Setelah tahun 2017, kita bersama-sama warga mengikuti kegiatan pemerintah itu PHBS, perilaku hidup bersih. Nah, kita di situ sudah mulai berbenah. Sekarang ini Kampung Pak Coy itu tidak identik dengan sebuah tanaman pakcoy, tapi lebih kepada perkampungan asri. Bagaimana bisa memanfaatkan lahan di pekarangan rumah untuk penghijauan sekaligus ada penghasilan untuk warga. Contoh di sini. Nah, ini kita ada di Lorong Anggur, ada beberapa varietas anggur. Di sini yang cocok untuk wilayah Karawaci itu ada anggur Jupiter, Transfigurasi, Ninel, dan Express. Di sini juga warga bukan hanya menanam tanaman anggur, mereka juga menanam tanaman seperti jenis toga, sayur-sayuran. Nah, ini seperti ini. Ini tanaman katuk. Katuk, ada cabai. Nah, ini. Ada juga tanaman hias, aglonema, bayam Brazil. Nah, ini bisa dimanfaatkan, pemanfaatan lahan ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti ini nih seledri. Ya, ada juga pakcoy juga nih.
ada lidah buaya, aglonema merah, dan banyak yang lainnya. Jadi pemanfaatan lahan itu selain untuk penghijauan, tapi bermanfaat untuk pengobatan maupun untuk dikonsumsi sehari-hari. Awalnya ada ide pemanfaatan kampung ini, ya kita bersama-sama. Awalnya ya memang agak susah lah, kita mengajak warga itu agak sulit karena memang merubah pola hidup ya. Untuk penghijauan, untuk kebersihan itu agak susah, agak sulit. Yang akhirnya terus kita berusaha bersama beberapa penggiat di sini. Kita berusaha bagaimana misalnya warga itu tertarik, yang akhirnya lama-lama itu melalui proses lama-lama warga sendiri yang memang mereka itu menanam di sini untuk memanfaatkan lahan. Ternyata pas lihat bagus, akhirnya keterusan. Ya, ini areal makam. Jadi kita di sini memanfaatkan lahan-lahan yang belum digunakan untuk pemakaman, kita gunakan untuk kelompok wanita tani atau KWT. KWT itu dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan. Nah, ini salah satunya ya. Nah, untuk sekarang ini kita sedang membuat kebun galon. Nah, ini dengan tanaman cabai ya. Jadi karena memang di sini itu sistem pertanian itu kan untuk KWT banyak dikelola sama ibu-ibu yang khususnya lansia. Nah, kita inisiatif bagaimana nanti ke depannya supaya limbah-limbah kayak galon bekas itu dipakai untuk media tanam. Ini bisa disimpan di atas paping tanpa penyiraman. Ada kolam juga, ada hidroponik, ada lahan untuk tanaman organik. Nah, kita di sini dimulai dari tahun 2021 kita pindah ke sini, bercocok tanam di sini. Sebelumnya kita memanfaatkan lahan yang ada karena dipakai untuk pemukiman, akhirnya kita pindah ke sini. Jadi memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk digunakan sebagai ketahanan pangan, khususnya buat di wilayah sini yang bermanfaat buat warga, khususnya untuk anggota-anggota KWT yang bernilai ekonomi ya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Lagi pada ngapain ini Bu? Lagi bersih-bersih. Ya, kita lagi berada di kampung Pakcoy, yaitu lagi pada membersihkan dan menyiangi daun-daun yang mati dan membersihkan tanah-tanahnya yang ada rumputnya. Saya selaku pembina daripada Kampung Pakcoy dengan ini memperkenalkan diri. Nama saya Hajah Duaya, yang pekerjaan saya sehari-hari alhamdulillah hanya sebagai ibu rumah tangga saja. Tetapi selama ini pekerjaan profesi saya adalah sebagai guru SD yang alhamdulillah sudah pensiun selama 12 tahun.
Ya, tapi dalam keadaan walaupun saya pensiun tetap berbakti kepada masyarakat karena untuk memajukan masyarakat di lingkungan sekitar kita. Luas Kampung Pakcoy ini sekitar 200 meter. Di saat ini saya lagi berada di tanaman kangkung dengan bayam Brazil. Bayam Brazil ini baru umur 2 minggu karena perkembangan pertumbuhannya sangat cepat sekali. Dia hanya digunting saja sehingga cepat bertunas kembali. Gulma-gulma dan rumput-rumput yang kami bersihkan ini kami kumpulkan. Jadi setelah itu kami buat menjadi pupuk kompos yang nanti akan dipupukkan kepada tanaman ini kembali. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu lagi ngapain? Lagi bersih-bersih, Bu. Oh, bersih-bersih tanaman ya? Daun-daun kering. Oh, ya, alhamdulillah di Kampung Pakcoy ini kita telah menanam tomat. Tomat ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan dan tubuh kita untuk memasak dan dibuat minuman jus yang mengandung vitamin apa Bu? Vitamin C. Nah, sehingga baik sekali untuk kesehatan bagi kita. Perawatannya ya sebetulnya tidak terlalu susah ya Bu, hanya ketika penyiramannya aja 1 kali 1 hari. Jadi dia juga tidak boleh kebanyakan air karena dia cepat layu, dan juga pembersihan ininya yang daun-daun matinya ini kita laksanakan 2-3 hari sekali lah. Jadi perawatannya juga nggak terlalu susah. Cuma memang benar dia untuk penanamannya dia harus dipakai penyanggah. Kalau tidak dipakai penyanggah pohonnya akan patah. Jadi itu hanya kesulitannya di situ, dia harus berdiri. Ya. Alhamdulillah perasaan kami sangat senang sekali sehingga kami ibu-ibu mendapat ilmu yang baru serta dapat juga pekerjaan dan juga untuk menambah ekonomi dari keluarga kami, dan sehingga kami dapat memanfaatkan hasil daripada kebun itu sendiri untuk rumah tangga kami sendiri yang kami tidak membeli lagi ke pasar dan tidak lagi memberi pada warung-warung terdekat. Yang mengerjakan dari Kampung Pakcoy ini adalah kami dari kelompok ibu-ibu rumah tangga yang tadinya ibu-ibu terdiri daripada istilahnya ya maklum lah ya di kampung banyak ya yang ngerumpi, istilah yang pada ngobrol di bawah pohon yang kurang manfaat. Nah dengan adanya perkebunan pakcoy ini sehingga mereka termotivasi untuk bekerja. Kami ajak dengan sepenuh hati sehingga manfaatnya lebih baik dan hasilnya juga pun lebih baik. Nah, ini tempat rumah bibit kami di KWT Kampung Pakcoy. Ada cabai, ada terong. Ini ada terong. Dan ini juga ada daun bawang. Ini ada bawang merah. Usia bibitnya sekitar 3 mingguan. Kalau cabai, terong, dan daun bawang sama semua. Kita ngebibit 3 mingguan. Sekarang kita mau pindah tanam cabai dan terong. Saat ini kami mau pindah tanam cabai dan terong. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah kompos, tanah, sekam, dan kotoran hewan. Kalau kotoran hewan kita beli ya, kalau kompos kita membuat sendiri. Kalau tanah ya tinggal ngambil gitu aja.
Sebenarnya mah otodidak, saya nggak belajar, paling belajar kalau mengenai pupuk-pupuk, kompos, misalkan tuh komposisinya, itu yang saya belajar. Ya buat seneng-seneng lah kita ya kalau ke hobi. Hobi kita kalau emang udah berkebun kayaknya kan senang aja hati gitu. Untuk efisiensi penyiraman kami di KWT kami menggunakan bahan bekas yang tidak terpakai lagi. Galon misalkan kami potong menjadi 2 supaya airnya tidak mengalir kemana-mana, biar besok kami menyiramnya lebih hemat, tidak menyiram setiap hari, paling menyiram 2 hari sekali. Jadi air yang kami siram di sini jadi tertampung di galon ini, jadi untuk efisiensi air di kampung kami. Pemirsa, kami akan menjelaskan pembuatan pestisida nabati dari bawang merah dan kulit bawang putih. Sebenarnya ini bisa juga sih pakai bawang merahnya juga. Cuman karena ini kulit bawang merah bawang putihnya banyak, jadi kami pergunakan kulitnya saja. Ini caranya kami masukkan ke dalam botol. Kami menggunakan alatnya botol bekas dan air bersih untuk fermentasinya selama 1 hari. Pestisida nabati ini sangat efektif untuk mengusir hama tanaman, kutu kebul atau yang sejenis lainnya, belalang atau apa sajalah yang merusak tanaman. Setelah dicampur air kulit bawang ini, kita fermentasi, kita diamkan selama 1 hari atau lebih dari sebulan. Nah, kita punya yang sudah jadi lebih dari 1 bulan. Dan sudah disaring. Setelah ini kami akan mengaplikasikan pestisida ini untuk menyiram, untuk menyemprot tanaman supaya tidak ada hama. Hasil daripada pembuangan sampah yang tidak berguna itu bisa dimanfaatkan lebih baik. Jadi walaupun fermentasinya itu lebih lama, itu adalah ya memang harusnya seperti itu. Jadi lebih baik lagi kami itu membuat pupuk sendiri daripada membeli pupuk yang ada di luar. Hari ini kita telah berada di area tempat pemanenan sayur-sayuran yang akan kita panen. Sayuran jenis yang kita panen ialah seperti terong, kemudian tomat dengan pare dan bayam Brazil.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu Mila lagi panen bayam Brazil ya? Oh iya, aduh rimbun-rimbun amat ya. Bayam Brazil ini kalau dipanennya dipotong tengahnya saja, jadi tidak dicabut dengan akarnya karena dia lebih mudah pertumbuhannya, nanti lebih cepat bersemi lagi. Ya alhamdulillah senang sekali. Jadi kami kompak walaupun ya ada namanya manusia, salah satu ada yang ya tidak bisa ikut ya, tapi tetap lebih banyak yang berjalan dengan lancar. Ya. Harapan kami untuk kedepannya mudah-mudahan pada Kampung Pakcoy ini lebih maju lagi dan lebih bagus lagi. Karena kami bercita-cita dengan Pak RT itu ingin membuat greenhouse, tapi karena terbatas dengan biaya atau biayanya belum ada, jadi kami belum bisa. Mudah-mudahan siapa tahu ya ada istilahnya yang ingin mengulurkan tangan yang untuk membantu kami, yang membantu dengan istilahnya dengan apa saja untuk kemajuan Kampung Pakcoy dan KWT kami.